Pagi itu, Gunung Semeru tampak gagah, tertutup kabut tipis yang menjalar pelan di lerengnya. Cuaca masih sejuk, matahari belum sepenuhnya muncul, tapi rasanya sudah cukup untuk memulai petualangan yang telah mereka rencanakan sejak lama. Satrio, Yanto, Handoko, dan Ayu berkumpul di base camp, mempersiapkan diri untuk perjalanan yang sudah mereka impikan, mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan harapan bisa merasakan suasana sahur di atas awan. Semangat, teman-teman. Kita harus sampai puncak sebelum subuh, ujar Satrio dengan senyum lebar, meski raut wajahnya menyiratkan rasa cemas. Pendakian ini bukan perkara mudah, terutama bagi Ayu yang baru pertama kali mendaki gunung setinggi ini. Yanto, yang selalu tenang, hanya mengangguk sambil mengecek perlengkapannya. Kalau kita bisa melewati malam ini, puncak sudah dekat, katanya, mencoba memberi semangat pada Ayu. Ayu, meski cemas, tetap berusaha menghilangkan rasa takut yang menggelayuti hatinya. Ia sudah tahu bahwa pendakian ini akan jadi tantangan besar, terutama karena jalur menuju puncak Semeru terkenal cukup ekstrim. Tapi, dengan semangat teman-temannya, ia bertekad untuk menyelesaikan perjalanan ini. Handoko yang selalu bersemangat tampak tidak sabar. Aku sudah lama ingin melihat sunrise dari puncak Semeru. Pasti keren banget, katanya, melompat-lompat kecil di tempatnya. Mereka mulai melangkah, menyusuri jalur pendakian yang panjang. Sejak awal, suasana sekitar terasa berbeda dari biasanya. Pohon-pohon besar yang mengelilingi mereka seakan berbisik, angin yang berhembus seolah membawa pesan, dan udara yang semakin dingin membuat perjalanan mereka semakin terasa berat. Aneh, ya, ujar Ayu sambil menggigil, menatap ke sekelilingnya. Rasanya sepi banget hari ini. Ya, memang, gak seperti biasanya, jawab Satrio, namun ia mencoba bersikap positif. Mungkin karena kita mulai terlalu pagi. Ayo, semangat. Kita bisa. Mereka terus berjalan, saling berbicara untuk mengusir rasa cemas yang mulai melanda. Suara langkah kaki mereka menggema di sepanjang jalur setapak, hanya diiringi dengan deru angin yang kadang datang begitu tiba-tiba, seolah hendak menghantam mereka. Mereka sempat terhenti beberapa kali, menyesuaikan nafas dan memperbaiki beban yang ada di punggung mereka. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di Ranu Kumbolo. Danau yang menjadi tempat peristirahatan pendaki, sebelum melanjutkan perjalanan ke Kalimati dan menuju puncak Semeru. Air danau tampak tenang, memantulkan cahaya bulan yang semakin terang. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak, menyantap makanan ringan dan bersantai di tepi danau. Ayo, kita makan dulu, biar kuat nanti sampai puncak, kata Satrio, sambil meletakkan ranselnya. Mereka duduk melingkar, berbincang ringan tentang pengalaman mereka mendaki gunung lainnya. Sesekali, Ayu melirik ke arah danau. Pemandangan malam itu memang indah, namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa ganjil. Semakin lama ia menatap danau, semakin terasa ada yang tak beres. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, seperti sebuah perasaan tidak nyaman yang sulit untuk dijelaskan. Namun, teman-temannya tampak santai. Mereka semua asyik dengan makanan dan cerita masing-masing. Sementara Ayu mulai melamun, membiarkan pikirannya melayang jauh. Sesekali, ia melihat ke arah tepi danau, namun tak ada yang aneh di sana. Hanya kabut tipis yang bergerak perlahan, dipengaruhi oleh hembusan angin malam. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan malam. Hei, lihat itu. Semua mata langsung tertuju pada Yanto yang menunjuk ke arah tepi danau. Di sana, berdiri seorang perempuan mengenakan baju putih. Wajahnya tertutup rambut panjang yang menghalangi pandangan, tetapi tubuhnya tampak tegap, seakan tidak terganggu oleh udara dingin yang menusuk. Perempuan itu berdiri di tepi danau, di tempat yang biasanya kosong. Yang aneh, ia tidak bergerak sedikit pun. Siapa itu? Tanya Ayu, suaranya bergetar. Wajahnya tampak pucat. Entahlah, jawab Satrio, merasa ada yang tidak beres. Kita panggil aja, mungkin dia juga pendaki. Namun, sebelum mereka sempat berteriak atau memanggil perempuan itu, sosok itu bergerak. Perlahan,
Ia membungkuk, seolah sedang mencuci sesuatu di air. Saat itu, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang ia pegang, potongan-potongan daging mentah yang terendam air. "Gila, itu daging," seru Handoko, matanya terbelalak. "Kenapa dia?" Perempuan itu mendongak dengan perlahan. Mereka semua terdiam, membeku di tempat. Ketika wajahnya terlihat jelas, suasana menjadi mencekam. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Hanya rongga hitam yang kosong, seolah wajahnya dibentuk dari bayangan itu sendiri. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Jangan tinggalkan aku, kau harus membayar perjalanan ini." Pernyataan itu mengguncang mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Satrio langsung berdiri, menarik tangan Ayu dan Handoko. "Ayo cepat, kita harus pergi." Mereka berlari menjauh, tidak peduli lagi dengan apa yang ada di belakang mereka. Jantung mereka berdebar kencang, kaki terasa berat, dan suara langkah kaki mereka bergema di antara pepohonan yang tampak sepi. Namun, suara lirih itu terus mengikuti, berbisik di telinga mereka. Satrio, Yanto, Handoko, dan Ayu terus berlari menjauhi Ranu Kumbolo, meskipun kaki mereka terasa berat. Napas mereka terengah-engah, seolah tubuh mereka tidak lagi berfungsi seperti biasa. Ketakutan yang merayap di setiap sudut tubuh membuat mereka lupa sejenak tentang tujuan pendakian mereka. Mereka hanya ingin pergi dari sana, sejauh mungkin dari sosok perempuan itu. "Satrio, cepat!" teriak Yanto, yang mulai terengah-engah. Satrio menggenggam tangan Ayu lebih erat, menariknya untuk bergerak lebih cepat. Mereka tidak berbicara lagi. Tidak ada waktu untuk itu. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar jelas di sepanjang jalan setapak. Angin yang tadi begitu sejuk, kini terasa menusuk, membawa hawa dingin yang semakin kuat. Malam itu semakin pekat, dan kesunyian gunung terasa semakin mencekam. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin dekat suara itu terdengar. Suara lirih yang menyeruak di tengah hutan. Semakin jelas, semakin nyata. Itu adalah suara perempuan yang tadi mereka lihat di tepi danau. "Jangan tinggalkan aku, kau harus membayar perjalanan ini." Ayu memegang kepala, rasanya seperti ada suara itu yang mengisi ruang dalam pikirannya. Ia merasa pusing, matanya berputar. Setiap kata yang terucap dari suara itu seolah menempel di benaknya, membekas dan menghantui. Sesekali, ia menoleh ke belakang, berharap itu hanya halusinasi, hanya bayangan yang terlupakan. Tetapi tidak ada yang berubah. Suara itu tetap ada, semakin mendekat. "Kenapa suara itu terus mengikuti kita?" tanya Handoko, suaranya gemetar. "Aku takut." "Aku juga," jawab Satrio dengan cepat, matanya tetap fokus ke depan, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan takut yang mulai menyerangnya. "Kita harus tetap maju. Jangan berhenti." Mereka terus berlari, tidak tahu lagi seberapa lama waktu telah berlalu. Rasanya, jalur setapak yang biasa mereka lewati begitu cepat terasa tak berujung. Tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah mulai lelah. Setiap langkah terasa semakin berat, dan napas mereka semakin terengah. Tapi suara itu, suara lirih perempuan yang terus memanggil, terus mengingatkan, tak kunjung hilang. Setiba di sebuah area terbuka, mereka berhenti sejenak. Mereka harus beristirahat, meski rasa takut masih menggantung di udara. Handoko duduk di tanah, mencoba menenangkan diri. Namun, matanya terus bergerak ke sekeliling, waspada. Ayu berdiri, gelisah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan gelap yang mengelilingi area terbuka itu. "Kenapa kita berhenti? Ayo, kita terus jalan," kata Ayu, nada suaranya sedikit tegang. Ia ingin melanjutkan perjalanan secepatnya, takut suara itu semakin dekat. Satrio menoleh, melihat wajah Ayu yang ketakutan. Ia tahu, meski mereka lelah, mereka tak bisa berhenti lama. Terlebih lagi, perasaan yang meresap di dalam dirinya semakin membuatnya khawatir. Ia merasa seperti ada yang mengikuti mereka, mengintai setiap gerakan mereka. Perasaan itu tidak bisa ia singkirkan.
Aku rasa kita perlu berhenti sebentar. Kita tidak bisa sembarangan melangkah tanpa strategi. Kalau kita terus berlari tanpa tujuan, kita justru bisa tersesat, ujar Satrio, mencoba tenang. Yanto yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara juga. Aku merasa ada yang salah dengan jalur ini. Semua ini terlalu aneh. Apa kita benar-benar cuma capek atau ada yang lebih buruk yang sedang menunggu? Handoko mengangguk pelan. Jalur ini terasa tidak biasa, memang. Aku merasa seperti kita sudah melewati tempat ini sebelumnya. Satrio memandang ke sekelilingnya. Mereka berada di tanah datar yang terlihat seperti tempat peristirahatan pendaki, namun rasanya seperti mereka tidak pernah melewatinya sebelumnya. Jalur yang mereka lalui terasa berputar, dan suasananya semakin tidak nyaman. Tanah yang tadinya mereka kenali kini terasa asing, seperti mereka sudah berjalan lebih jauh dari yang mereka kira. Apa maksudmu? Tanya Ayu dengan nada cemas. Jangan bilang kita tersesat. Satrio mengerutkan kening, mencoba mencari jejak mereka. Aku tidak tahu. Tapi, sepertinya kita sudah berputar. Perhatikan jalur setapak ini, tidak ada yang berubah. Seperti kita baru saja melewati tempat ini. Sebuah perasaan aneh kembali menghinggapinya. Ia merasa seolah-olah mereka telah melewati tempat ini sebelumnya, meskipun mereka yakin tidak pernah berhenti di sini. Hal ini semakin membuat perasaan cemas mereka bertambah. Lalu, tanpa diduga, sebuah suara pria tua terdengar dari belakang mereka. Kalian bukan satu-satunya yang mendaki malam ini. Keempatnya langsung terkejut dan menoleh. Di belakang mereka, berdiri seorang pria tua yang tampak tiba-tiba muncul dari antara pepohonan. Wajahnya keriput, matanya tajam dan penuh misteri. Ia mengenakan pakaian lusuh, seperti pendaki yang sudah lama berkelana. Siapa Anda? Tanya Satrio dengan suara agak tegang, mencoba menjaga jarak. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu berkata lagi, kalian harus hati-hati. Gunung ini tidak suka pendaki yang datang tanpa persiapan yang matang. Kalian bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Tanpa menjawab lebih lanjut, pria itu berjalan perlahan menjauh, menghilang di balik pepohonan gelap. Satrio dan yang lainnya hanya bisa terdiam, bingung dan semakin tertekan dengan suasana yang semakin mencekam. Apa maksudnya? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Satrio menggelengkan kepala, bingung. Aku tidak tahu. Tapi rasanya, semakin aneh. Tanpa banyak bicara lagi, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski perasaan takut itu semakin menghantui mereka. Namun, langkah mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu, mereka tahu, mungkin baru akan terungkap lebih jauh ke depan. Malam semakin larut, dan pendakian mereka terus berlanjut. Mereka berjalan dalam diam, hanya terdengar desiran angin yang menusuk kulit dan suara langkah kaki mereka yang semakin berat. Meskipun mereka sudah mencoba untuk melanjutkan perjalanan, rasa takut yang mereka rasakan semakin menggantung di atas kepala mereka seperti awan gelap. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghilangkan bayangan yang menghantui. Handoko, yang biasanya ceria dan penuh semangat, tampak jauh lebih pendiam sekarang. Matanya terus memandang ke belakang, takut ada sesuatu yang mengikuti. Begitu juga dengan Ayu. Ia menggenggam erat ranselnya, dan meskipun berusaha tampak tenang, tangannya yang sedikit gemetar menunjukkan kekhawatirannya. Jangan takut, Ayu, ujar Satrio, berusaha menenangkan temannya. Kita sudah dekat dengan Kalimati. Tak jauh lagi. Namun, meskipun kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya, Satrio sendiri tidak sepenuhnya yakin. Rasa cemas yang sama menggerogoti pikirannya. Di antara segala kebisuan yang mengelilingi mereka, suara itu, suara lirih perempuan di tepi danau, masih terdengar jelas di benaknya. Kata-kata itu tidak bisa hilang, seperti menempel di setiap langkah mereka. Mungkin kita harus berhenti sejenak, kata Yanto tiba-tiba, memecah keheningan yang mulai menekan mereka. Istirahat sebentar, biar kita bisa menyusun rencana. Satrio mengangguk.
Mereka sudah berjalan cukup jauh, dan meskipun puncak Semeru semakin dekat, tubuh mereka sudah mulai terasa lelah. Mereka mencari tempat yang sedikit lebih datar, di mana mereka bisa duduk dan meluruskan kaki. Setelah duduk, Ayu melihat ke sekeliling dengan waspada. Hutan yang gelap, dengan pepohonan besar yang menutup langit, memberi kesan seolah-olah dunia di luar sana tidak ada. Suara langkah kaki mereka tadi terdengar begitu nyaring, seolah menjadi satu-satunya suara yang mengisi malam. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin yang biasanya menemani pendaki. Semua terasa mati. Handoko menarik nafas panjang. Kenapa jadi sunyi begini, ya? Biasanya ada suara-suara binatang, atau angin setidaknya, ia melirik Satrio. Apa ini normal? Aku juga merasa ada yang aneh, jawab Satrio pelan. Tapi kita harus tetap tenang. Kalau kita panik, kita nggak bisa fokus. Mereka duduk sejenak, mencoba menenangkan pikiran. Tapi semakin lama, rasa cemas semakin menekan dada mereka. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, bayangan besar melintas di antara pepohonan di sekitar mereka. Itu bukan binatang. Bukan juga pohon yang bergoyang karena angin. Sesuatu, atau seseorang, sedang bergerak di balik kegelapan hutan, mengintai mereka. Ayu menoleh dengan cepat, merasakan ada yang tidak beres. Satrio, lihat itu. Satrio langsung berdiri, mengikuti arah pandang Ayu. Di balik pepohonan yang rapat, tampak bayangan besar yang bergerak perlahan. Sosok itu tinggi, tubuhnya melengkung seperti manusia, tapi ada sesuatu yang aneh. Tangan-tangannya terlalu panjang. Kakinya bergerak lambat, hampir seperti berjalan merangkak. Setiap gerakannya begitu berat, seolah tubuh itu bukan milik makhluk biasa. Jangan lihat terlalu lama, kata Yanto, berbisik. Ayo, kita harus pergi. Namun, langkah mereka terasa terhenti. Seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bergerak. Mereka berbalik, berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun semakin mereka mencoba melangkah, semakin mereka merasa terperangkap. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka pada tanah. Ayu, yang semakin merasa cemas, menggenggam tangan Satrio lebih erat. Ada yang salah di sini. Rasanya kita terjebak. Handoko yang berdiri agak jauh, memandang ke arah bayangan itu, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu berhenti sejenak, hanya berdiri di balik pohon besar. Meski tak tampak jelas, sepertinya makhluk itu tahu mereka melihatnya. Apakah itu manusia? Tanya Ayu, suaranya bergetar. Tunggu, jawab Satrio, matanya tak lepas dari sosok itu. Aku rasa itu bukan manusia. Itu lebih seperti sesuatu yang lain. Dengan hati-hati, mereka mundur sedikit demi sedikit. Tidak ada suara, hanya ketegangan yang semakin meliputi mereka. Setiap langkah terasa semakin berat, setiap gerakan terasa dipantau oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. Tiba-tiba, suara bisikan datang lagi, begitu dekat, langsung di telinga mereka. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Mereka berhenti, tubuh mereka kaku. Suara itu terdengar begitu jelas, namun tidak ada seorang pun di dekat mereka. Rasa takut mencekam mereka semua. Handoko mencoba bergerak, tetapi kaki seakan tidak bisa digerakkan. Terasa ada yang menahan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memegang erat tubuh mereka. Ayo, kita lari, teriak Satrio, berusaha mengatasi ketakutan yang menyelimuti dirinya. Mereka berlari lagi, meski dengan kaki yang terasa berat. Setiap langkah mereka, seolah ada bayangan besar yang mengintai dari belakang, mengejar mereka dari dalam hutan. Mereka berlari tanpa tujuan, hanya mengikuti jalur setapak yang ada. Namun, semakin lama mereka berlari, semakin terasa bahwa mereka kembali ke tempat yang mereka kenal. Tidak mungkin, kata Ayu, suaranya penuh keheranan. Kita kembali ke tempat yang sama. Mereka berhenti, menyadari bahwa mereka sudah berada kembali di tepi Ranu Kumbolo. Tempat yang tadi mereka coba tinggalkan, tempat yang seharusnya sudah mereka lewati dengan jarak jauh. Satrio terengah-engah, wajahnya pucat.
bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin, jawab Handoko, dengan napas yang masih terengah. Kita sudah berlari jauh, tapi kita kembali lagi ke sini. Di tepi danau yang gelap itu, mereka bisa melihat kabut tipis yang bergerak pelan. Dan di tengah kabut, perempuan itu kembali muncul, berdiri seperti sebelumnya, menunggu mereka dengan senyum yang mengerikan. Dan kali ini, senyum itu lebih lebar. Terlihat jelas, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya rongga kosong yang menatap mereka. Keempatnya berdiri diam di tepi Ranu Kumbolo, terperangkap dalam kesunyian yang mencekam. Kabut yang mengambang di permukaan danau semakin tebal, seperti menelan mereka perlahan-lahan. Sosok perempuan berbaju putih itu kembali berdiri di sana, tidak bergerak, hanya tersenyum dengan wajah kosong yang semakin jelas terlihat. Senyum itu bukan senyum yang manusiawi. Itu lebih mirip senyum yang datang dari tempat gelap, dari dunia yang tidak mereka kenal. Satrio merasa tenggorokannya kering. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka, mengikat kaki mereka dengan kekuatan yang tak terlihat. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut biasa. Ayu berdiri di sampingnya, gemetar. Satrio, apa yang kita harus lakukan? Suaranya hampir hilang, tertutup oleh ketakutan yang mencekam. Kenapa dia kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Satrio tidak tahu harus berkata apa. Wajah perempuan itu semakin tampak jelas dalam pandangannya. Hanya ada kegelapan di sekitar mata dan hidungnya yang hilang, dan senyum yang semakin lebar, semakin menyeramkan. Seperti ada sesuatu yang menanti di balik senyum itu, menunggu untuk mengambil sesuatu yang tak mereka mengerti. Handoko yang dari tadi hanya diam, akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Kita harus keluar dari sini. Ini semua tidak normal. Kita harus lari. Satrio menatap Handoko, ragu. Lari kemana? Kita sudah berputar-putar, kembali ke sini terus. Semua jalan sepertinya mengarah ke danau ini. Yanto menoleh ke belakang, matanya tidak bisa lepas dari sosok perempuan itu. Kenapa dia terus mengikuti kita? Ia menggerakkan tubuhnya, ingin mundur, tapi kakinya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. Ayu menggenggam tangan Satrio lebih erat. Jangan biarkan dia mendekat, bisiknya. Namun, meskipun mereka sudah merasa terpojok, tubuh mereka tetap tidak bisa bergerak dengan bebas. Perasaan terjebak semakin menghantui. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuh mereka, membuat mereka tetap berada di tempat itu, seolah-olah mereka tidak punya kendali atas langkah mereka sendiri. Perempuan itu perlahan mendekat, langkahnya tidak terdengar, tetapi mereka tahu dia bergerak. Dengan senyum yang semakin lebar, dia berhenti tepat di depan mereka, hanya beberapa langkah dari danau. Wajah kosong itu menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada ekspresi, hanya keheningan yang meresap. Satrio merasa seolah ada sesuatu yang menjalar ke dalam pikirannya, sebuah bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Suara yang sama, yang tadi mereka dengar di sepanjang perjalanan. Jangan tinggalkan aku, kau harus membayar perjalanan ini. Suara itu kembali terdengar jelas di telinga mereka, kali ini seperti menyusup langsung ke dalam kepala mereka, menggema di pikiran mereka, menembus dinding-dinding otak mereka. Seperti suara itu berasal dari dalam tubuh mereka sendiri, mengisi setiap celah yang ada, memaksa mereka untuk mendengarnya. Tangan Satrio gemetar. Apa yang dia inginkan dari kita? Bisiknya, tapi pertanyaan itu seolah hanya terbisik dalam angin. Perempuan itu bergerak lagi, kali ini lebih dekat. Tanpa mata, tanpa hidung, wajahnya hanya berupa rongga kosong yang terus menatap mereka, dan senyum itu, senyum yang lebar, menakutkan, terus mengembang. Perjalanan ini harus dibayar, suara itu semakin jelas, semakin kuat. Kalian telah melangkah ke dunia yang salah. Dan kalian akan membayar dengan darah. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat tubuh mereka kaku. Jantung Satrio berdebar keras, terasa hampir keluar dari dadanya.
Semua anggota tubuhnya ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi seolah ada sesuatu yang menahan mereka di tempat itu. Ayu merasakan tubuhnya lemas. Ia menatap wajah perempuan itu, berusaha melawan rasa takut yang semakin besar. Kita harus lari, teriaknya. Kita harus lari sekarang juga. Namun, seiring dengan teriakannya, kabut di sekitar mereka semakin tebal. Wajah perempuan itu tidak bergerak, hanya senyum itu yang semakin lebar, seolah menunggu reaksi mereka. Semua jalan terasa terhalang. Semua arah tampak sama. Hutan yang seharusnya mereka kenal kini terasa asing dan penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Kemana kita harus pergi? Handoko terdengar hampir putus asa. Kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa keluar dari sini. Satrio menoleh ke belakang, berharap ada jalan keluar, atau setidaknya sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Tapi semakin mereka mencoba untuk bergerak, semakin sulit rasanya untuk berpikir jernih. Lalu, seolah sesuatu mengalir melalui udara, kabut yang meliputi danau itu tiba-tiba bergerak lebih cepat. Melingkupi mereka. Menerpa wajah mereka, menutupi pandangan mereka. Sesaat kemudian, sosok perempuan itu hilang dari pandangan. Namun, bukannya merasa lega, justru ketegangan mereka semakin meningkat. Kini, mereka hanya bisa mendengar derap langkah yang datang dari sekeliling mereka. Langkah yang bergerak mendekat, bergerak perlahan. Satu demi satu, sosok-sosok lain muncul dari kabut, tidak jelas wajahnya, hanya siluet yang tampak bergerak di antara pohon-pohon besar yang gelap. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Yanto, suaranya serak. Kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa keluar dari sini. Satrio menoleh pada teman-temannya, wajah mereka semua tampak pucat dan penuh ketakutan. Mereka sudah terjebak di dalam kegelapan ini. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk menghindar. Ayu menatap ke arah danau, di mana sosok perempuan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Tangan-tangan yang panjang dan ramping mulai muncul dari kabut, bergerak seperti makhluk yang tidak memiliki tubuh manusia. Semua perasaan takut yang mereka coba sembunyikan selama ini kini merembes keluar, menyesakkan dada mereka. Mereka tahu, mereka telah melakukan kesalahan besar dengan memasuki tempat ini. Namun, meski mereka berusaha berlari, teriak, atau melawan, satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Karena yang menunggu mereka bukanlah sekadar makhluk dari dunia nyata, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih tua dari yang bisa mereka bayangkan. Satrio merasa tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup sangat cepat, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia menatap teman-temannya yang kini sudah terperangkap dalam ketakutan yang sama. Mereka tidak bisa bergerak, meskipun tubuh mereka seperti ingin berlari menjam. Semua jalan sudah tertutup kabut tebal yang bergerak liar, menghalangi pandangan mereka. Mereka sudah terperangkap. Satrio, apa yang harus kita lakukan? Ayu bertanya dengan suara yang gemetar. Matanya masih terfokus pada sosok perempuan itu yang perlahan mendekat. Kabut yang mengepung mereka semakin padat, hingga hanya siluet tubuh perempuan itu yang terlihat samar di antara kegelapan. Jangan biarkan dia mendekat, ujar Satrio, suaranya rendah dan penuh ketegangan. Ia menatap wajah kosong perempuan itu, merasakan ketakutan yang semakin membelit tubuhnya. Kita harus keluar dari sini, apapun caranya. Tapi, bagaimana? Semua jalan sudah tertutup. Handoko mencoba menggerakkan tubuhnya, namun seperti ada beban berat yang mengikat kakinya. Ia berusaha berdiri, tapi setiap gerakan terasa seperti melawan gravitasi, seperti ada sesuatu yang menahannya agar tidak pergi. Kita sudah terperangkap, katanya pelan, wajahnya pucat pasi. Tidak ada jalan keluar. Yanto tampak kelelahan. Ia menggenggam erat ranselnya, menahan tubuhnya agar tetap tegak. Apa yang sebenarnya kita hadapi? Tanyanya dengan suara hampir putus asa. Kenapa kita bisa terjebak di sini? Apa yang mereka inginkan dari kita? Satrio menelan ludahnya, berusaha menenangkan diri. Pikiran-pikirannya seperti bercabang ke segala arah.
Dia ingin melawan, ingin lari, tapi entah bagaimana tubuhnya terasa seperti terjebak dalam jaring yang tak terlihat. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari sekadar rasa takut. Ini bukan sekadar soal pendakian, kata Satrio, perlahan, hampir berbisik. Ini lebih dari itu. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini. Perempuan itu sudah sangat dekat. Senyumnya yang lebar, tanpa mata, tanpa hidung, terus menghantui mereka. Sosok itu tidak bergerak cepat, namun gerakannya tetap terasa mengancam, seolah setiap langkahnya membawa ketidakpastian yang lebih besar. Ayu merasakan ada yang aneh. Sejak pertama kali melihat perempuan itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mendalam di dalamnya, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada suatu kekuatan yang menyusup ke dalam dirinya, mengikat hatinya dengan ketakutan yang terus tumbuh. Kalian harus membayar perjalanan ini, suara itu kembali terdengar di telinga mereka, seolah datang dari dalam kabut yang semakin tebal. Kalian sudah melangkah jauh, dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari kami. Handoko menutup telinga, berusaha mengabaikan suara itu, tetapi semakin ia berusaha menutup, semakin keras suara itu terdengar. Seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk mendengarnya. Apa maksudnya? Ayu bertanya dengan suara parau. Kita harus membayar dengan apa? Suasana semakin mencekam. Wajah perempuan itu kini sudah hampir berada di depan mereka, senyumannya semakin lebar, semakin mengerikan. Hidung dan mata yang kosong tampak semakin nyata, seperti kekosongan yang tak bisa dipahami. Tangan panjangnya yang terjulur tiba-tiba bergerak, seperti ingin meraih mereka. Satu gerakan cepat, dan tubuh mereka terasa semakin terhimpit oleh kabut. Mereka bukan manusia lagi, kata Satrio dengan suara serak. Mereka adalah sesuatu yang lebih dari itu. Tapi, apa itu? Satrio mencoba berpikir, mencoba mengingat sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian ini. Ia ingat kisah-kisah yang pernah didengarnya tentang pesugihan, tentang orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara yang salah, mengorbankan jiwa mereka. Semua itu terasa tidak masuk akal, tetapi di saat-saat seperti ini, apa yang masuk akal lagi? Perempuan itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kabut itu bergerak lebih cepat. Perlahan, wajah-wajah lain muncul di antara kabut. Wajah-wajah kosong dengan senyum lebar yang tak wajar, menatap mereka dengan tatapan yang hampa. Mereka tidak berbicara, hanya mengamati. Seolah sedang menunggu sesuatu. Kita tidak bisa lari, kata Handoko, suaranya hampir putus asa. Kita sudah terperangkap dalam permainan ini. Satrio menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutannya. Tidak, kita belum selesai. Kita belum mati. Kita masih punya waktu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Jalan keluar sudah hilang. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di depan mereka, senyumnya mengerikan, menghadap mereka dengan tatapan kosong. Tangan panjangnya bergerak, menyentuh wajah Satrio dengan lembut, namun rasanya seperti menyentuh es yang sangat dingin. Satrio terkejut, mundur, tetapi seperti ada kekuatan yang menahannya. Perempuan itu tertawa pelan, tawa yang dalam, tawa yang tidak manusiawi. Waktu kalian sudah habis, suara itu bergema, semakin jelas. Kalian tidak akan keluar dari sini. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Satrio memejamkan mata, mencoba berpikir cepat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah pemahaman yang tiba-tiba datang begitu saja. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang pilihan yang telah mereka buat, tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil. Mereka telah memilih untuk mendaki gunung ini, untuk merasakan petualangan itu. Namun petualangan itu ternyata membawa mereka jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Tidak, teriak Satrio, membuka matanya dengan tegas. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Dengan satu gerakan cepat, Satrio mendorong teman-temannya menjauh, mencoba untuk bergerak ke arah yang berbeda. Mereka harus melawan. Tidak peduli seberapa besar ketakutan yang melanda, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Namun,
Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, kabut itu semakin tebal. Tangan-tangan panjang mulai meraih mereka, dan suara perempuan itu kembali terdengar. Kalian sudah datang terlalu jauh, kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Satrio tahu, ini adalah ujian terakhir mereka. Mereka sudah terjebak dalam dunia yang tidak mereka pahami. Tapi, apakah mereka akan menyerah begitu saja, ataukah mereka akan menemukan cara untuk melawan dan keluar dari cengkeraman kegelapan yang menghantui mereka? Waktu semakin habis. Kabut semakin tebal, seolah menutup seluruh dunia mereka. Satrio bisa merasakan udara semakin berat, dan di dalam kepalanya, suara perempuan itu terus berputar-putar, semakin menyesakkan. Kalian sudah melangkah terlalu jauh? Tidak ada jalan kembali, bisik suara itu, seakan menembus otaknya. Di sekitar mereka, bayangan yang tak jelas mulai bergerak, siluet-siluet yang lebih banyak dari yang bisa mereka hitung. Tangan panjang yang menyeramkan terus meraih ke arah mereka, namun anehnya, tidak ada sentuhan yang terasa. Semua itu hanya ada dalam bentuk rasa yang tak terdefinisikan. Rasa terjebak. Rasa takut yang begitu dalam, seperti berada di ruang tanpa batas. Tidak ada yang bisa kita lakukan, suara Handoko terdengar lemah. Kita tidak bisa melawan ini. Ini bukan dunia kita lagi. Satrio menggigit bibirnya, menahan amarah. Jangan bicara seperti itu. Kita belum mati. Kita belum kalah, kata Satrio dengan suara lebih keras, berusaha memberi semangat pada dirinya sendiri dan teman-temannya. Ayu menggenggam tangannya lebih erat. Ia merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya, tubuh yang terasa kaku dan lelah. Tapi apa yang kita hadapi ini? Tanyanya, matanya terfokus pada sosok-sosok di kabut yang semakin mendekat. Bukan manusia, bukan juga makhluk biasa. Apa yang mereka inginkan dari kita? Satrio tidak bisa memberi jawaban. Ia tidak tahu. Semua yang terjadi terasa begitu tidak masuk akal, lebih seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Namun, satu hal yang ia tahu, mereka harus bertahan. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini, Satrio berkata, suara tegas. Ini bukan jalan yang kita pilih, tapi ini adalah jalan yang harus kita lewati. Yanto, yang sejak awal hanya diam, akhirnya berbicara. Tapi bagaimana? Kami sudah mencoba lari. Semua jalan berputar kembali ke sini. Kita bahkan tak bisa berpindah dari tempat ini. Kami terperangkap dalam ilusi, kan? Ilusi atau tidak, kita harus menemukan jalan keluar, tegas Satrio. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Sesuatu yang bisa membantu kita keluar. Pikirannya mulai berputar, mencoba mengingat-ingat semua yang mereka lihat dan rasakan. Setiap kejadian, setiap langkah yang mereka ambil. Sejak mereka pertama kali bertemu dengan perempuan itu di Ranu Kumbolo, semuanya terasa seperti takdir yang tak terelakkan. Apakah ini semua ada kaitannya dengan kisah-kisah yang sering didengar tentang pesugihan? Apakah mereka sudah tersangkut dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan? Satrio, Ayu menggenggam tangannya lebih erat. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa keluar? Apa yang mereka akan lakukan pada kita? Satrio menatap Ayu, mata mereka saling bertemu. Ada ketakutan yang jelas terlihat di wajah Ayu, yang tampak semakin pucat. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan, jawab Satrio, berusaha menenangkan diri sendiri. Kemungkinan mereka tidak hanya ingin membunuh kita. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita harus mencari jawaban. Lalu, tanpa diduga, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Kalian sudah memasuki dunia yang berbeda. Kalian tak akan pernah keluar dari sini. Semua jalan yang kalian coba hanya akan membawa kalian kembali ke sini, bersama kami. Satrio menoleh cepat. Di depan mereka, kabut tiba-tiba bergerak membentuk pola yang lebih jelas. Seperti wajah-wajah yang tersenyum di dalam kegelapan, penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Ada sesuatu yang mengerikan di dalam kabut itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semuanya terasa sangat nyata, dan pada saat yang sama,
begitu jauh dari kenyataan. Handoko mulai berlari ke arah salah satu pohon besar, mencoba mencari jalan keluar. Aku harus keluar dari sini. Aku tak bisa bertahan, teriaknya, hampir putus asa. Handoko, jangan, teriak Satrio, berlari menyusulnya. Tapi sudah terlambat. Saat Handoko berlari menuju pohon itu, kabut tiba-tiba menyebar lebih luas, menutupi tubuhnya. Handoko berteriak keras. Satrio, Ayu, Yanto, tolong. Suaranya menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh kabut yang pekat. Satrio berhenti sejenak, tercengang. Mereka tidak bisa melihat Handoko lagi. Handoko, teriaknya, suaranya gemetar. Handoko, jawab aku. Namun, tidak ada jawaban. Yanto tampak sangat ketakutan. Apa yang terjadi dengan dia? Kemana dia pergi? Satrio merasa gemetar di dalam dirinya. Apa yang baru saja terjadi? Handoko hanya berlari beberapa langkah, dan tiba-tiba hilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Sebuah rasa ngeri merayap di tubuhnya. Ayu menatap Satrio dengan mata penuh kecemasan. Kita harus bertahan. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Satrio mengangguk, meski di dalam hatinya ia mulai merasakan keraguan. Tapi bagaimana? Bagaimana kita bisa keluar jika Handoko saja hilang begitu saja? Kabut itu kembali bergerak, lebih cepat, lebih pekat. Semuanya semakin gelap. Dan tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Dunia ini adalah milik kami sekarang. Satrio berbalik, menatap ke arah suara itu. Ada satu hal yang ia sadari, di balik ketakutannya, ada sesuatu yang harus mereka hadapi. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang mereka duga. Mungkin, mereka sudah terjebak dalam dunia yang tak bisa mereka kembali lagi. Dunia yang tidak mereka pahami. Dunia yang penuh dengan makhluk yang tidak mereka kenal. Tidak, bisik Satrio. Kita harus keluar. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat perasaan terjebak itu. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan lebih lama. Mereka hanya tahu satu hal, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat ke dalam dunia ini, dunia yang gelap dan menakutkan. Satrio menatap sekelilingnya dengan panik. Kabut semakin pekat, menelan semua yang ada di sekitarnya. Ia merasa seperti berada di ruang yang tak berbatas, di mana waktu dan tempat tak lagi berlaku. Begitu sunyi, hanya terdengar suara desah napas mereka yang terengah-engah. Tidak ada lagi suara binatang hutan atau angin yang biasa mendesir melalui pepohonan. Semua terasa mati. Ayu berlari ke arah Satrio, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang akan kita lakukan? Handoko, dia hilang begitu saja. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Satrio menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. Tidak ada jawaban yang bisa ia beri. Semua yang mereka lakukan tampaknya sia-sia. Mereka sudah mencoba berlari, mencoba mencari jalan keluar, tapi semuanya kembali ke tempat yang sama. Ke dalam kabut ini, di mana mereka merasa terjebak dalam dunia yang tak mereka pahami. Jangan panik, Ayu. Kita harus tetap tenang. Pasti ada cara untuk keluar dari sini, ujar Satrio dengan suara yang terdengar lebih meyakinkan dari yang ia rasakan. Namun, ketenangan itu terasa palsu. Ia tahu bahwa kabut ini bukan hanya fisik. Itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar uap yang menghalangi penglihatan mereka. Itu adalah sesuatu yang memanipulasi pikiran, yang mencoba mengacaukan logika dan membiarkan ketakutan merajalela. Yanto yang berdiri di samping mereka, tiba-tiba terjatuh, tubuhnya menempel di tanah, seolah ada yang menahannya. Satrio, Ayu, ada yang salah. Lihat itu. Satrio dan Ayu menoleh ke arah Yanto. Di depannya, kabut berputar, membentuk lingkaran yang semakin besar. Di dalam lingkaran itu, muncul sosok yang tak bisa mereka kenali. Sosok yang mulai tampak lebih jelas, seorang pria tua dengan pakaian lusuh, wajahnya keriput, dan matanya kosong.
tanpa mata, tanpa ekspresi. Pria itu, dari mana dia datang? Tanya Ayu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Satrio menelan ludahnya. Pria itu berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Matanya yang kosong hanya menatap lurus ke arah mereka. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ada keheningan yang terasa semakin mencekam. Kalian mencari jalan keluar? Suara itu terdengar begitu jelas, meskipun pria tua itu tidak mengucapkannya dengan mulut. Suara itu bergema di dalam pikiran mereka, seakan datang dari dalam kepala mereka. Siapa kau? Satrio akhirnya bertanya dengan suara yang serak, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya memandang mereka dengan tatapan yang dalam, seolah menyelidiki setiap bagian dari diri mereka. Kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih mengerikan. Kalian sudah terjebak di sini. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Ayu mundur sedikit, menggenggam tangan Satrio. Tidak, kita harus bisa keluar, kata Ayu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pria tua itu melangkah maju, langkahnya perlahan tapi pasti. Kalian tidak akan keluar. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka berputar lebih cepat, membentuk lingkaran yang lebih besar. Perasaan terjebak semakin menyesakkan dada. Satrio merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah itu ketakutan atau harapan yang mulai padam, tetapi perasaan itu seperti menahan seluruh tubuhnya. Jadi, kami tidak punya pilihan? Tanya Satrio dengan suara berat. Pria itu hanya mengangguk pelan. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Semua jalan yang kalian coba akan kembali ke sini. Tidak ada yang bisa melawan kami. Satrio merasa tubuhnya semakin lelah. Setiap kata dari pria tua itu terasa seperti dorongan untuk menyerah. Tetapi, di balik rasa takut itu, Satrio merasa ada satu hal yang belum ia coba. Ada satu hal yang bisa mereka lakukan. Kita harus bertahan, kata Satrio dengan suara lebih keras. Tidak peduli apa yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Kita masih punya waktu. Ayu menatap Satrio, masih dengan tatapan penuh ketakutan. Tapi bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Satrio menarik napas panjang. Mungkin kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mengatakan kita harus membayar perjalanan ini. Mungkin itu bukan hanya tentang uang atau harta. Mungkin, ini tentang pengorbanan. Yanto yang masih duduk di tanah menatap mereka dengan mata yang penuh keraguan. Pengorbanan? Apa maksudmu? Satrio menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Tapi mungkin, kalau kita bisa memahami apa yang mereka inginkan, kita bisa keluar. Tiba-tiba, kabut di sekeliling mereka semakin menebal. Tanpa peringatan, bayangan-bayangan mulai muncul lagi di antara kabut. Wajah-wajah kosong yang menatap mereka dengan senyum lebar. Sosok-sosok itu mulai bergerak lebih dekat, dan Satrio tahu bahwa ini adalah ujian terakhir mereka. Mereka akan datang, kata Satrio dengan suara penuh tekad. Kita harus siap. Ayu menggenggam tangan Satrio lebih erat. Apa yang akan kita lakukan jika mereka menyerang kita? Kita tidak bisa berlari. Kita harus menghadapinya, jawab Satrio, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang semakin besar. Ia tahu bahwa jalan mereka sudah semakin sempit, dan waktu yang mereka miliki untuk keluar dari sini semakin sedikit. Sosok pria tua itu mengangkat tangannya, dan kabut yang ada di sekitar mereka mulai mengarah ke satu titik. Dengan gerakan cepat, kabut itu membentuk tubuh makhluk besar yang merayap menuju mereka. Wajahnya penuh dengan luka, tubuhnya terbuat dari bayangan gelap, dan matanya menyala dengan api yang menakutkan. Kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menghentak. Satrio tahu, ini bukanlah sekadar mimpi buruk lagi. Ini adalah kenyataan yang harus mereka hadapi, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk mencari jalan keluar. Semua yang mereka lakukan kini adalah untuk bertahan, untuk melawan,
dan untuk mencari cara untuk keluar dari dunia yang tak mereka pahami ini. Panas terik matahari yang mulai muncul perlahan menembus kabut tebal yang masih menyelimuti mereka. Namun, kabut itu terasa lebih berat, seolah semakin menekan tubuh mereka, seakan dunia di sekitar mereka semakin sempit dan menyesakkan. Satrio bisa merasakan keringat mengalir di wajahnya, namun tidak ada waktu untuk berhenti dan merasa lelah. Jika mereka tidak segera bertindak, semuanya akan terlambat. Ayu menggenggam tangan Satrio lebih erat, wajahnya semakin pucat. Satrio, apa yang kita lakukan sekarang? Apa ini semua akan berakhir? Suaranya bergetar, penuh keputusasaan. Satrio tidak langsung menjawab. Ia menatap sekitar mereka, mencoba mencari celah. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus melangkah dan mencari petunjuk. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Sosok pria tua itu kini menghilang, digantikan dengan bayangan gelap yang bergerak semakin dekat. Kita harus membuat mereka berhenti. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan mereka, ujar Satrio dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. Aku rasa ini bukan hanya soal fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Mungkin kita harus memahami mereka, seperti yang tadi aku katakan. Yanto yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Memahami mereka? Apa maksudmu? Kita sedang dikejar oleh makhluk-makhluk yang jelas-jelas ingin kita mati. Kita hanya punya sedikit waktu, Satrio. Satrio menoleh pada Yanto, matanya menyala. Aku tahu. Tapi jika kita tidak mencoba memahami apa yang mereka inginkan, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Ini bukan soal lari atau bersembunyi. Kita harus tahu apa yang mereka harapkan. Ayu menatap Satrio, matanya penuh ketakutan dan keraguan. Apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa kita terjebak di sini? Kami hanya ingin mendaki Gunung Semeru, tidak ada yang salah dengan itu. Satrio menggigit bibirnya. Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, mereka sudah masuk ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menghadapi itu, bukan melarikan diri darinya. Di depan mereka, kabut semakin mengental, dan di dalam kabut itu, bayangan mulai bergerak lagi. Kali ini, bayangan itu terlihat lebih jelas. Mungkin, lebih nyata. Bentuknya tak bisa dipahami dengan akal sehat, tangan-tangan yang panjang, kaki yang aneh, tubuh yang seolah terbuat dari kegelapan. Matanya berapi, dan suaranya semakin keras terdengar. Jangan lari, jangan coba melawan, suara itu terdengar lagi. Ini bukan hanya bisikan di telinga mereka, tetapi suara itu berputar-putar di dalam kepala mereka. Suara yang seolah datang dari dalam, mencengkram jiwa mereka. Kenapa kami? Kenapa kami yang terpilih? Tanya Satrio, teriakannya serak, seolah berusaha merobek kabut yang tebal. Jawaban itu datang dengan pelan, seperti desir angin yang menggerakkan daun-daun kering. Kalian adalah pilihan. Pilihan yang harus kami ambil untuk tetap hidup. Semua yang ada di sini adalah untuk mengisi ruang yang kosong. Semua ini adalah bagian dari takdir. Takdir. Kata itu terdengar mengerikan, jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Takdir yang telah menarik mereka ke dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan makhluk yang tak kasat mata, yang bergerak di antara mereka, mengawasi mereka. Ayu menggenggam lengan Satrio, tampak terisak. Takdir? Jadi kita tidak bisa melarikan diri? Satrio menatap Ayu dengan mata yang penuh kebingungan. Aku tidak tahu. Tapi kita harus mencari tahu. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan, karena jika kita tidak melakukannya, kita akan terjebak di sini selamanya. Tiba-tiba, sosok makhluk itu melangkah lebih dekat, begitu dekat hingga mereka bisa merasakan kehadirannya. Hanya ada kegelapan dan hawa dingin yang menggigit tubuh mereka. Makhluk itu berhenti tepat di depan mereka, dan wajahnya mulai terbentuk dari kabut yang ada di sekeliling mereka. Wajah yang tampak seperti manusia, tetapi tidak sepenuhnya manusia. Wajah yang tampak cacat, tidak sempurna.
Mulutnya terenggut terbuka, menunjukkan gigi-gigi tajam yang menakutkan. Pembayaran kalian sudah dekat, suara itu menggema di telinga mereka. Tidak ada jalan kembali. Jika kalian ingin hidup, kalian harus berikan sesuatu yang berharga. Sebuah pengorbanan yang layau. Satrio menatap makhluk itu dengan hati yang berdebar. Pengorbanan? Apa yang kalian inginkan dari kami? Kami tidak punya apa-apa lagi. Makhluk itu hanya tersenyum, senyum yang lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Kalian sudah memiliki apa yang kami inginkan. Semua yang kalian lakukan, semua yang kalian miliki, sudah menjadi bagian dari kami. Satrio mulai merasakan keputusasaan merayap. Apa yang mereka lakukan sekarang? Apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari dunia ini? Mereka telah berusaha untuk mencari jalan keluar, namun semuanya selalu membawa mereka kembali ke sini, ke tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk menakutkan ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka sudah terjebak. Mengapa kami harus membayar? Kami tidak melakukan apapun yang salah, teriak Ayu, hampir putus asa. Setiap pilihan ada konsekuensinya, jawab makhluk itu dengan suara datar. Kalian memilih untuk mendaki. Kalian memilih untuk datang ke tempat ini. Dan sekarang kalian harus membayar. Satrio merasakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Seolah ada tangan yang tak kasat mata mengikatnya, membuatnya tak bisa bergerak. Tapi di balik rasa ketakutannya, satu hal yang ia tahu, mereka tidak bisa menyerah. Mereka tidak bisa begitu saja menerima takdir ini. Jika kalian ingin kami memberi sesuatu yang berharga, kami akan melawannya, kata Satrio, meski dengan suara yang hampir tak terdengar. Makhluk itu hanya tersenyum, senyum yang semakin melebar. Senyum yang penuh dengan kejahatan, yang tahu betul bahwa mereka sudah tidak punya banyak pilihan lagi. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada suara napas yang terdengar selain napas mereka yang terengah-engah. Satrio masih bisa merasakan hawa dingin yang semakin menggerogoti tubuhnya. Meski matahari sudah terbit di luar sana, di dalam kabut ini, semuanya terasa terperangkap dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Makhluk itu, yang masih berdiri di depan mereka dengan senyum mengerikan, seakan menunggu mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Setiap detik terasa begitu panjang. Seperti ada jam pasir yang terus menghitung mundur waktu mereka, semakin cepat, semakin menghimpit. Satrio menggenggam tangan Ayu dengan erat. Wajahnya tampak lelah, namun di matanya ada tekad yang membara. Yanto, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba menatap Satrio dengan pandangan penuh kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tidak punya pilihan lagi. Mereka ingin kita menyerah, ujar Yanto, suaranya bergetar, menandakan kepanikan yang mulai muncul. Satrio menghela napas panjang. Kita tidak boleh menyerah. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Kita hanya perlu menemukan cara untuk melawan. Kita bisa keluar dari sini. Tapi, kata-kata itu terasa semakin sulit untuk dipercaya. Sudah terlalu lama mereka terjebak dalam labirin kabut ini. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari kenyataan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus maju, tapi semakin lama, mereka semakin merasa terhimpit oleh kegelapan yang ada di sekitar mereka. Makhluk itu semakin mendekat. Langkahnya berat dan lambat, namun setiap gerakannya meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Kalian, sudah dekat dengan akhir perjalanan kalian, suara itu bergema lagi, kali ini lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kami sudah menunggu terlalu lama. Ayu menarik napas, matanya penuh dengan ketakutan. Kami tidak akan menyerah. Kami akan berjuang keluar dari sini, meskipun harus berkorban. Tiba-tiba, makhluk itu tertawa, suara tawanya seram, seperti gemuruh yang datang dari kedalaman bumi. Kalian tidak mengerti, ini bukan soal keberanian atau pengorbanan. Kalian sudah berada di sini karena satu alasan. Dan alasan itu tidak bisa diubah. Tangan Satrio mulai gemetar. Rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya. Kenapa kami?
Apa yang kalian inginkan dari kami? Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Matanya yang merah menyala seolah menyaring setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Kalian adalah bagian dari perjalanan yang telah lama dimulai. Perjalanan yang sudah ditentukan. Kami adalah penjaga batas ini. Dan kalian adalah bagian dari kami. Ayu terisak. Kami tidak ingin jadi bagian dari kalian. Terlalu terlambat untuk itu, jawab makhluk itu dengan suara yang dingin, penuh penghinaan. Satrio merasa tubuhnya semakin lemah. Seperti ada sesuatu yang menarik energi darinya, menghisap seluruh kekuatannya. Ia tahu mereka sudah sampai di titik ini, titik yang tak ada jalan keluarnya. Tapi, di balik rasa takut yang menguasai tubuhnya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana jika kami tidak menginginkan takdir ini? Tanya Satrio dengan suara parau. Makhluk itu tetap diam sejenak, seakan merenungkan pertanyaan itu. Kemudian, dengan lambat, ia berkata, tidak ada yang bisa menentang takdir. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah ditentukan. Satrio menatap Ayu, lalu Yanto. Mereka semua tampak lelah, habis diperangkap oleh ketakutan yang semakin merasuki mereka. Namun, di balik rasa lelah itu, ada satu hal yang masih ada dalam diri mereka, keinginan untuk bertahan. Keinginan untuk mencari cara keluar dari situasi ini. Jika tidak ada jalan keluar, maka kita harus menciptakan jalan keluar kita sendiri, kata Satrio dengan tegas. Yanto memandang Satrio, tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkannya. Maksudmu, kita akan bertarung? Melawan makhluk itu? Jika itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup, maka kita harus melakukannya, jawab Satrio, tanpa ragu. Tidak ada pilihan lain. Ayu terlihat bingung, namun dia mengangguk pelan. Tapi, bagaimana kita melawan sesuatu yang bahkan kita tidak tahu apa itu? Satrio menggenggam lengan Ayu, memberikan sedikit kekuatan. Kita tidak tahu apa yang kita lawan. Tapi, kita tahu satu hal, kita masih hidup. Dan selama kita hidup, kita masih punya kesempatan. Saat itu, makhluk itu bergerak lagi. Langkahnya semakin mendekat, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Satrio merasa ada kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin, selama ini mereka tidak melawan dengan cara yang benar. Mungkin mereka hanya terlalu takut untuk bertanya lebih dalam tentang apa yang mereka hadapi. Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Teriak Satrio dengan suara penuh penekanan, lebih keras dari sebelumnya. Makhluk itu terdiam, dan untuk pertama kalinya, matanya yang merah menyala tidak menunjukkan apapun. Sejenak, ada kesunyian yang begitu tebal, seperti kabut yang semakin menghalangi mereka. Kami tidak menginginkan apapun dari kalian. Suara itu terdengar lagi, namun kali ini lebih lemah. Kami hanya menunggu untuk kalian datang. Menunggu kami? Tanya Satrio, masih tidak mengerti. Ya, jawab makhluk itu pelan, kami adalah penjaga batas. Kami tidak bisa pergi. Kami hanya menunggu kalian untuk sampai ke sini. Dan sekarang, kalian sudah ada di sini. Kalian sudah jadi bagian dari kami. Satrio merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah pencerahan, meskipun samar. Mungkin mereka bukanlah musuh yang harus mereka lawan. Mungkin mereka adalah bagian dari jalan yang lebih besar, yang harus mereka temui dan pahami. Namun, saat itu juga, ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus menemukan cara untuk menyeberangi batas yang ada di depan mereka. Keputusan itu diambil dalam diam. Satrio tahu satu hal pasti, tidak ada lagi waktu untuk takut. Saat ini, mereka hanya memiliki satu pilihan, berjuang. Ketika makhluk itu berdiri di depan mereka, wajahnya yang cacat dan kegelapan di sekelilingnya semakin menguatkan ketakutan yang sudah meresap dalam diri mereka. Meskipun begitu, Satrio merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang terasa berbeda dari sebelumnya. Ada perasaan yang datang begitu kuat, seolah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar dari sekadar ancaman fisik. Satrio menatap Ayu dan Yanto. Mereka tampak takut,
namun ada sesuatu yang berbeda di mata mereka. Sebuah keputusan yang seolah terlahir dalam diri mereka berempat, meskipun mereka tak pernah mengatakannya dengan kata-kata. Mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa menyerah. Kita harus menghadapinya, kata Satrio dengan suara yang kini penuh tekad, meskipun di dalam hatinya, ada gelombang kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan. Kita harus melawan dengan cara kita sendiri. Ayu mengangguk, meski air mata masih membasahi pipinya. Yanto hanya diam, tetapi matanya menyiratkan keyakinan yang sama. Mereka sudah sampai sejauh ini, dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berjuang. Makhluk itu, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya bergerak lagi. Wajahnya yang hampir tak tampak itu mulai menunjukkan senyuman yang lebih mengerikan. Suara bisikan yang muncul di dalam kepala mereka kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dalam. Kalian tidak bisa keluar dari sini, suara itu berbisik. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Namun, Satrio tidak merasa takut lagi. Semakin lama, dia semakin merasa bahwa mereka bukanlah orang yang terjebak, melainkan mereka yang sudah ditarik ke dalam dunia ini, dunia yang entah bagaimana sudah menyatukan mereka dengan takdir yang lebih besar. Mereka sudah menjadi bagian dari cerita yang lebih panjang, cerita yang tak bisa diubah. Satrio memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan membuka matanya lagi. Dia melihat Ayu dan Yanto di sampingnya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, tetapi ekspresi mereka berkata banyak. Mereka sudah siap. Jika ini akhir, maka biarkan ini menjadi akhir yang kita tentukan sendiri, ujar Satrio, suaranya tegas. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang terperangkap dalam kabut itu, suara makhluk itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan menekan. Kalian sudah dipilih. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Satrio merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya, bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan dari dalam dirinya yang lebih dalam, keyakinan bahwa mereka bisa melawan, meskipun musuh yang mereka hadapi bukanlah musuh yang biasa. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Tanya Satrio lagi, kali ini dengan suara yang lebih lantang. Kami bukan bagian dari kalian. Kami tidak akan membayar harga yang kalian tentukan. Makhluk itu tidak menjawab langsung, tetapi tubuhnya tampak bergetar, seolah mempertimbangkan jawaban atas pertanyaan Satrio. Lalu, senyum di wajahnya semakin melebar. Apa yang kalian inginkan sudah lama ada di sini, terpendam dalam kabut ini. Kalian adalah penghubung yang dibutuhkan. Satrio merasa kata-kata itu begitu dalam. Apa yang dimaksud dengan penghubung? Kenapa mereka dipilih? Apakah ini benar-benar takdir yang harus mereka terima? Namun, seketika, sebuah kilatan cahaya menyilaukan mata mereka, dan Satrio terjatuh ke tanah. Pandangannya mulai kabur, namun sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah rasa hangat mulai merambat di seluruh tubuhnya. Dia merasa tubuhnya seolah terangkat dari tanah, dan ada kekuatan yang mengalir begitu kuat dari dalam dirinya. Di sekeliling mereka, kabut itu mulai berputar lebih cepat, semakin menebal, dan suara gemuruh terdengar lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada jalan kembali, suara itu berkata. Kami adalah penguasa dunia ini. Tak ada yang bisa menentang kami. Namun, Satrio tahu, mereka sudah berada di titik yang tidak bisa ditarik mundur. Mereka sudah melewati batas yang tidak bisa kembali lagi. Aku tahu, kata Satrio dengan suara yang nyaris tak terdengar, tetapi seakan mengalir ke dalam udara. Tapi kita tidak akan tunduk pada kalian. Dan saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seluruh kabut yang menyelimuti mereka seakan menghilang dalam sekejap. Terlihat jelas bahwa mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Dunia yang mereka kenal sebelumnya seakan lenyap, digantikan dengan sebuah ruang yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Satrio merasakan tubuhnya melayang, seolah di antara dunia ini dan dunia lainnya. Lalu, di depan mereka, sebuah cahaya menyilaukan muncul. Cahaya itu semakin terang,
memaksa mereka untuk menutup mata. Mereka merasa seperti dibawa ke dalam sebuah perjalanan panjang, sebuah perjalanan yang tak bisa mereka bayangkan. Kalian sudah sampai di ujungnya, suara itu terdengar lagi, kali ini tidak mengancam, tetapi penuh dengan kepastian. Satrio merasa sesuatu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi terasa begitu nyata. Semua ini, makhluk-makhluk, kabut, dan suara yang mereka dengar, adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan cara biasa. Takdir mereka sudah ditentukan. Namun, pada saat itu juga, Satrio merasakan sebuah rasa bebas yang luar biasa. Semua ketakutan yang mengikat mereka seakan lenyap. Mereka bukan lagi bagian dari permainan ini. Mereka telah melampaui batas yang ada. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya semuanya menghilang, meninggalkan kesunyian yang luar biasa. Tidak ada suara, tidak ada kabut, hanya keheningan yang terasa seperti akhir dari segalanya. Namun, Satrio tahu satu hal, mereka telah keluar dari batas yang tak terlihat. Mereka telah mengatasi segala yang mengikat mereka, dan apapun yang terjadi selanjutnya, mereka akan siap menghadapinya. Karena sekarang, mereka tahu, takdir tidak selalu harus dihadapi dengan menyerah. Tamat.